Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Zenita Ayu Maharani di acara Radar Berita. Pemirsa, polisi mengungkap pelaku penembakan di Exit Tol Bintaro, Jakarta Selatan adalah anggota Patroli Jalan Raya atau PJR di Telantas Polda Metro Jaya, Ibda OS. Keluarga dari salah satu korban yang tewas buka suara mengenai kasus ini. Istri korban berinisial LS meminta agar kasus penembakan ini diusut tuntas. Dia juga meminta motif penembakan yang dilakukan Ibda OS diungkap. Lebih lanjut, istri korban LS mengatakan jenazah suaminya telah dimakamkan di lokasi pemakaman bertempat di Sumatera Utara. Saat ini, Ibda OS masih diperiksa di Polda Metro Jaya dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menyebut penembakan oleh Ibda OS dilatar belakangi adanya laporan dari pria berinisial O. Pria O ini melapor secara lisan kepada Ibda OS bahwa dirinya merasa terancam karena dibuntuti 3 mobil sejak di Hotel Sentul, Bogor. Penembakan tersebut mengakibatkan 2 orang terluka tembak. Salah satu korban dikabarkan meninggal dunia pada Sabtu malam, sedangkan 1 korban lainnya dirawat di rumah sakit. Berita kedua hari ini ada Taliban disebut membunuh setidaknya 100 mantan polisi dan mantan intelijen Afghanistan era pemerintahan sebelumnya. Human Rights Watch menyampaikan Taliban masih melanjutkan pembalasan terhadap mantan angkatan bersenjata dan pemerintah meski sempat menjanjikan pengampunan. Laporan Human Rights Watch mengatakan Taliban melacak mantan anggota pekerja pemerintahan sebelumnya lewat dokumen pegawai pemerintahan. Taliban bahkan menargetkan pekerja yang menyerah dan menerima surat penjamin keselamatan mereka. Menurut dokumen Human Rights Watch, Taliban telah membunuh secara paksa mantan angkatan bersenjata di 4 provinsi sejak 15 Agustus hingga 13 Oktober. Riset ini juga mengindikasi setidaknya 53 kasus pembunuhan atau penghilangan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan saksi, kerabat, dan mantan pekerja pemerintahan sebelumnya. Riset ini berfokus pada kejadian di Provinsi Ghazi, Kandahar, Kunduz, dan Helmand. Kejahatan ini menimpa mantan pejuang Direktorat Keamanan Nasional atau NSD Afghanistan, Abdul Qadir. Ia bersembunyi di wilayah Kunduz kala kekuasaan pemerintah sebelumnya jatuh. Pada 25 Agustus, ia disetop di pos penjagaan pasukan Taliban. Ia mengaku merupakan mantan anggota NSD dan kemudian ditangkap. Setelah itu, jenazah Qadir ditemukan di sungai 3 hari setelah penangkapan. Pada awal berkuasa, Taliban mendeklarasikan pengampunan terhadap mantan pekerja pemerintah Afghanistan sebelumnya. Namun, sepertinya deklarasi ini hanya omongan belaka. Taliban dilaporkan membunuh atau menghilangkan secara paksa mantan anggota polisi dan angkatan bersenjata kala pemerintahan Afghanistan sebelumnya. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Radar Berita kali ini. Saya Zenita Ayu Maharani dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.